الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله به أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد محبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بالمحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله وعلى آله وصحبه سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حدد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata 'alal khair ibtiwa'a mardatillah wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah fid dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa judihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah yang kita hormati, yang kita muliakan bersama rais daripada Majlis Taklim, Majlis Zikir, Majlis Ratik Ihdadul Qulub Palembang Darussalam, Al-Habib Hamid Barakbah dan juga keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat inayah kepada beliau, dimudahkan segala urusannya, dipermudah segala jalan dakwahnya, diberikan rezeki yang berkah. Insya Allah mudah-mudahan kita yang belajar, yang taklim, yang berotib, istiqamah senantiasa di majelis taklim yang baik ini, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, rezeki di dalam berkeberkahan, hidupnya berkah, rezekinya berkah. Insya Allah penyakitnya, yang punya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga dari segala macam mara bahaya, dijaga dari segala macam penyakit, diangkat segala derajat, dimudahkan segala urusan, diberikan istiqamah dalam hal yang baik, diberikan istimewaan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih senantiasa berkumpul bersama di majelis taklim yang baik ini untuk mempelajari ilmu agama, keabsahan ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sabab kita senantiasa berusaha menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin di luar sana di beberapa majelis taklim mungkin meliburkan majelis taklimnya untuk fokus untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilahirkan insan yang paling suci, yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian majelis, sebagian tempat belajar, tempat taklim, mungkin mereka meliburkan untuk menghidupkan betul-betul fokus Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap malamnya. Namun tidak jadi masalah kalau majelis taklim tidak libur. Jangan ribut sano, ribut sini. No, kau majelis ini masih belajar, masih taklim, masih fokus belajar belajar ilmu. Memang itulah yang membahagiakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak tahu ilmunya jangan saling salah sana sini. Yang hadir maulid baik, yang menghadiri maulid baik, karena di dalam maulid juga ada taklimnya, ada belajarnya, karena ada tausiah di situ. Rata-rata tempat-tempat acara maulid itu ada penceramah, dan di dalam maulid dewe itu ada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis taklim yang model macam ini juga luar biasa baik. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim muslimah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu terus wajib, dekati batas finishnya nuntut ilmu. Walaupun dia nak alim lah macam mana, tetap namanya menuntut ilmu. Belajar ilmu itu luas. Yang kita tahu hanyalah segelintirnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, tidaklah kalian diberi daripada ilmu kecuali sedikit. Padahal ini ayat disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikitab adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta juga para pengikutnya.
kita ini mendapatkan ilmu hanya sedikit. Kita kadang baru tahu bab ini sudah sok-sok, aku naik alim tentang bab sholat, baru bab sholat. Padahal luar biasa banyak ilmu itu. Jadi tidak baca kita nyombong ke diri, tidak baca. Jadi itulah tadi kata Rasulullah SAW, tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Mereka yang menutup majelis untuk fokus maulid Nabi Muhammad SAW baik, bagus. Yang tetap bermajelis juga tetap baik. Yang belajar ilmu luar biasa baik. Karena disitulah kita bagaimana cara kita membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ada majelis dekat-dekat daerah kita, mungkin kita nak ngancak ke sana jauh. Di daerah kami sana, sana lagi sana jauh mungkin. Sebagian kita mungkin tidak baca, menghadiri, maka hadiri maulid-maulid yang terdekat, kan bisa ada acara maulid daerah sini hadiri, ada majelis taklim daerah sini hadiri. Bagaimana kita berusaha menjadi umat Nabi besar Muhammad yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini majelis jaya terus, jalan terus. Mudah-mudahan yang belajar ini bertambah, walaupun mungkin tidak bertambah, tapi ilmu yang kita dapat bermanfaat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas di taklim, di majelis taklim yang lalu, itu tentang masalah sudah masuk bab sholat, tapi masih auqatus sholat, tentang waktu sholat, juga tentang sholat yang dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu. Dan alhamdulillah sudah kita lewati. Sekarang kita mulai memasuki tentang syurutu wujubis sholat. Kita memasuki tentang apa? Syarat wajib sholat. Karena ada beberapa insan yang dikhitab kena wajib sholat. Berarti ada yang tidak wajib. Tidak semua manusia diwajibkan sholat. Dalam artian, kalau misalkan dia menyandang uzur-uzur ini atau statusnya kagak akan disebutkan, maka dia tidak terkena wajib sholat. Kita ini terkena tidak wajib sholat. Mari kita bahas satu demi satu. Syarat wajibnya sholat. Dalam artian, kalau dia termasuk di antara ini, berarti dia kena wajib sholat. Sini disebutkan bahwasanya makna daripada syarat wajib sholat apabila terkumpul pada manusia, kita kan manusia nih, terkumpul pada kita, beberapa syarat ini, maka wajiblah sholat kepada kita. Wajiblah sholat kita wajib sholat. Kena wajib sholat. Kalau misalkan wajib berarti tidak boleh ditinggal. Ingat, kalau sudah wajib berarti tidak boleh ditinggal. Apa itu kewajiban? Apa itu wajib? Dalam fikihnya apa definisi wajib? Wajib adalah kalau dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan sudah. Kalau kita termasuk ada syarat ini, kita terkena, maka wajib sholat. Yang pertama, Islam. Nah, ini syaratnya. Syarat wajib sholat, orang itu harus beragama Islam. Berarti kalau di luar Islam, dia tidak beragama Islam, maka tidak kena wajib. Jangan kaget wong Cino, wong Mano, wong Hucu, wong Kristen kamu temui. Sholat kau. Nah, ini yang salah siapa? Dia apa gitu? Nah, ini. Karena ada. Anak ngomong ini karena ada. Karena kau sholat, kau busuk, kau tidak boleh, kau harus sholat kau. Kami baik sholat. Iya, kamu Islam lah dia. Tuh dulu masuk Islam. Lalu dia masuk Islam baru suruh sholat. Jadi syarat wajib sholat beragama Islam. Maka fala tajibu alal kafir. Tidak wajib sholat atas orang kafir asli. Wala qada'a alaihi idza aslam. Nah, ini orang kafir. Kalau dia masuk Islam, tidak wajib qada. Kafir misalkan dia belum masuk Islam sampai umur 75 tahun. Dekat-dekat labuk tanah. Baru masuk Islam. Maka yang beberapa tahun itu, puluhan tahun itu tidak wajib qada. Nah ini. Tidak wajib qada. Pas dia masuk Islam tidak wajib qada. Pecah apa? Pecah orang baru keluar dari perut ibunya. Dalam artian tidak kate dosa dia meninggalkan. Orang dia belum masuk Islam umur 80 tahun.
Oh, wafatnya udah taunya umur 80 tahun lewat 2 hari. Nah, luar biasa. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk Islam, baru belajar tentang sholat, dan ini banyak. Uang baru masuk Islam, gak taunya wafat. Tapi jangan ditakut-takuti. Masuklah Islam. Kalau dengar lagi sudah masuk Islam kau wafat. Ah, ngaco juga ini, ya. Luar biasa itu hidayah dari Allah. Dia masuk Islam, baru nak belajar, baru dia ngerjakan belajar tentang sholat, ataunya dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, ini kewajiban. Orang yang beragama Islam wajib sholat, di luar Islam tidak wajib sholat. Dan kalau dia masuk Islam, la qodo'a alaih. Tidak ada kodok bagi, berbeda dengan orang murtad. Ini kan di luar Islam juga. Orang murtad itu apa? Keluar dari Islam. Yang tadinya dia beragama Islam. Lalu dia menyekutukan Allah kah dengan ucapannya, kah dengan perilakunya, kah dengan perbuatannya, sehingga dia keluar dari agama Islam. Selama dia keluar dari agama Islam, dalam artian selama dia murtad, begitu dia kembali lagi nak masuk Islam dia, selama dia masa murtad itu, masa dia keluar dari Islam itu, dia wajib kodok sholatnya. Nah, ini beda sama yang sama sekali tadi itu belum menyentuh Islam. Paham nggak kira-kira? Wong kafir asli, wong non muslim, ketika masuk Islam, maka dia kerjakan sholat, belajar tentang mengerjakan sholat, belajar tentang kewajiban yang ada di dalam Islam, belajar, tidak wajib kodok selama dia dalam keadaan non muslimnya dia, dalam keadaan kafirnya dia. Berbeda dengan orang murtad. Dia murtad, dia Islam sampai umur 20 tahun. Keluar dia dari agama Islam, entah dengan perilaku ataupun ucapannya dia murtad. Sampai umur 25 tahun. Dari umur 20 tahun sampai umur 25 tahun dia murtad. Lalu masuk Islam lagi. Maka selama berapa tahun ini? 5 tahun ini dia kodok kewajiban sholat. Nah, ini apa? Di sini dikatakan taghlidhan alaih. Ini adalah suatu hukuman. Suatu hukuman yang berat untuk orang yang tadinya dia sudah diberikan rahmat oleh Allah, dijaga keislamannya, ngapa nak keluar dari Islam. Ini hukuman bagi dia. Hukuman bagi dia. Kalau orang non muslim mungkin memang dari dia kecil, dia dari kalangan dari memang tidak pernah nyentuh Islam. Lah ini orang murtad, dia sudah Islam, ngapo keluar, masuk lagi. Nah, ini adalah hukuman yang berat untuk mereka, maka kena hukum apa? Kodok sholat. Paham nggak kira-kira ini? Nah, beda antara orang yang kafir asli sama orang yang tadi Islam lalu murtad. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga dari hal tersebut, dari perilaku, dari ucapan yang membuat murtad. Naudzubillah wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua, baligh. Nah, sudah kita tahu baligh ini berapa kali kita bahas. Ya, apa tanda-tanda baligh? Ada 3. Ya, ada 3. Ihtilam, mimpi. Yang dimaksud adalah keluar bukan keluar duit, keluar sperma, keluar mani. Pada umur berapa paling cepat? 9 tahun kurang, baik laki-laki perempuan. Kurangnya berapa? Paling tidak 16 hari kurang. Nah, kalau lebih dari situ maka belum dihukumi baligh. Keluar apa tadi? Mani. Yang kedua, perempuan. Keluar haid, darah haid. Sama, umur 9 tahun kurang lebih umur 9 tahun perkiraan, dalam artian kurang dari 9 tahun 16 hari tidak jadi masalah. Kalau kurangnya setengah tahun, itu berarti belum 9 tahun, 8 tahun setengah baru. Maka belum dihukumi baligh. Tapi kalau sudah mendekati 9 tahun kurang 2 hari, 9 tahun kurang 5 hari, maka keluar haid, dihukumi baligh. Tidak nemui tanda-tanda itu sampai umur 15 tahun. Ini diulangi sedikit. Sampai umur 15 tahun. Tapi 15 tahun secara tepat, bukan kira-kira. Secara pas. Tapi hijriah. Maka dari itu kan sudah
sampai ke kemarin jangan ngitung tanggalan Masehi, hitungnya tanggalan Hijriah karena beda. Hijriah sama Masehi banyaklah hari Masehi, bukan hari Hijri. Maka ngitungnya hari Hijriah, tanggalan Hijriah. Kalau kita ngitung tanggalan Masehi, lebih berapa hari itu sudah. Bukan berapa hari lagi, mungkin berbulan-bulan lebihnya. Coba jengok di kalender. Kalender Masehi sama Hijriah. Bedanya berapa hari? Paling tidak antara 10. Asma itulah. Yang belajar kalender ngerti. Maka ngitungnya dari Hijri, tanggalan Hijriah. 15 tahun pas. Maka dihukumi balik. Maka anak-anak antum yang masih kecil hitung tanggalan Hijriahnya mulai lahir dari kapan terus sampai kalau misalkan dia tidak nemui tanda balik sampai umur 15 tahun, nah kena dia hukum wajib. Dia hukum balik, kena hukum wajib sholat dan seterusnya. Nah, maka dari itu diperhatikan. Maka kena wajib sholat, yaitu syarat yang kedua adalah balik. Balik dengan tanda-tandanya tadi itu. Nah itu. Berarti umur 7 tahun, 6 tahun tamis itu belum wajib sholat. Memang belum wajib, tapi kalau dia sholat sah yang tamis. Tapi belum nah, ingat ini. Ini umur berapa ini? Umur berapa kamu? 17? Berapa? Oh 11. Oh sudah balik mungkin lagi ini lah Nah, ini umur 6 tahun, 7 tahun. Ini memang belum kena wajib sholat. Namun kalau sholat sah. Oke, kita bahas di syarat berikutnya. Maka dari itu, perhatikan anak-anak kita, perhatikan sanak saudara kita yang masih kecil, suruh ngitung. Umur berapa dia nih? Umur berapa? Perhatikan. Karena berkaitan dengan sholat kaki. Maka dari itu kan Rasulullah SAW dalam kitab fikih juga dijelaskan, umur 6-7 tahun itu suruh perintahkan mereka sholat. Umur 7 tahun. Tidak Umur 10 tahun tidak galak, gebuk. Hukum. Tapi jangan melukai. Ini didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatiannya Nabi Muhammad SAW dengan perihal sholat. Itu syarat yang keberapa? 2. Islam sama balik. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah akal. Wong kena wajib sholat karena dia berakal. Alhamdulillah kita diberikan nikmat akal, mengerti, memahami, dapat berbicara dan seterusnya. Nikmat akal. Akal di sini dalam artian juga mulai dari tamyiz. Tamyiz umur 6-7 tahun. Di tepatnya umur 7 tahun. Sudah mulai mengerti mana yang baik, mana yang buruk, lebih utama. Sudah mengerti kanan kiri, mana yang membahayakan, mana yang memberikan manfaat. Ngerti. Kan sudah dibahas tentang tamyiz, pacak cebok dewek, maaf. Dan itu tanda-tanda tamyiz. Umur sekian dia sudah mulai berakal. Maka bolehlah bagi dia sholat. Sah bagi dia sholat walaupun belum kena hukum wajib. Paham sampai sini? Lah, berarti yang tidak wajib siapa? Yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Orang majnun, orang gila, orang pingsan, mati. Pingsan, orang gila, anak kecil itu dianggap belum umur 2 tahun. Wong tamyiz baik itu belum wajib. Umur 2 tahun kamu ngomongin kau wajib sholat umur 2 tahun. Dia belum berakal. Maka kalau belum berakal belum kena wajib sholat. Nah, kalau tamyiz sudah mulai berakal. Walaupun belum kena wajib sholat, kalau dia sholat dihukumi sah. Paham? Kalau anak kecil belum kena wajib sholat, kalau dia sholat tidak sah. Kan masih anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun. Tapi hebat dia nih, walaupun umur 2 tahun. Hafal Quran. Umur 2 tahun dia dipacak begoco. Umur 2 tahun dia nih ngerti yang mana susu, yang mana bara api, ngerti kan umur 2 tahun ini. Tamyiz
Diperkirakan umumnya umur 67 tahun dan ke atas. Ya. Lah, maka dari itu, ya. Jadi ada berapa syarat sudah? 3 syarat. Islam, berarti di luar Islam tidak wajib baligh, berarti kalau belum baligh belum wajib berakal, berarti kalau tidak berakal tidak wajib sholat. Tamyiz tadi, anak balik ke tamyiz karena banyak pertanyaan. Pak Mano, anak kecil itu ngimami sholat? Nah, anak kecil ngimami sholat. Lihat anak kecilnya, umur berapa dia? Sudah tamyiz belum dia? Umur sekian kan tamyiz, umur 6, 7 tahun, 8 tahun bahkan ada yang umur 10 tahun. Rata-rata yang jadi imam itu. Di luar sana biasa kita temui. Kalau mungkin di Indonesia mungkin jarang. Ya. Umur sekian dia ngimami. Mana dalam mazhab kita Syafi'i boleh. Tapi makruh bermakmum model macam itu. Imamnya budak kecil. Pun ada syaratnya. Budak kecil ini tidak sebasingan dia pacak main layangan be jadi imam sholat. Dia harus ngerti apa? Rukun syarat sahnya sholat. Banyak sekarang budak-budak pesantren itu. Umur baru sekian ngerti banyak dia. Umur 7 tahun, 8 tahun. Bahkan 10 tahun. 10 tahun apalagi. Dia hidupnya di pondok. Luar biasa tekun dia belajar. Pacak ngerti loh masalah sholat. Dia ngerti yang mana membatal ke. Oh ini tidak membatal ke. Ini. Lebih pintar dari kita aduh. Yang model macam ini boleh ngimami sholat. Walaupun tetap bermakmum model macam itu. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Di luar mazhab yang lain mengatakan tidak sah. Tapi tidak sebasingan budak kecil yang ngimami. Maka boleh baik kita budak-budak anak kita. Kalau udah ngerti diajari segala macam suruh jadi imam, tidak jadi masalah. Dia lagi dia ngapal Quran. Di luar sana banyak budak-budak kecil umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran full, bukan cuma berapa juz. Bahkan ada yang Indonesia ini yang KDI bukan KDI ya, Bu. Yang lomba-lomba hafalan Quran itu ada kan ya? Habis Indonesia itu kan lebih kecil lagi umurnya. Baca khatam Quran, hafal Quran. Ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baca baik dari kecil tiap didengar ke Quran budak kecil itu. Diajarkan fikih luar biasa. Umur sekian dia sudah ngerti. Ngerti hukum khususnya tentang sholat. Maka boleh saja dia mengimami walaupun yang di belakangnya ngomong tua-tua kalau bermakmum dengan budak kecil, tapi bukan budak kecilnya. Ingat, lagi umur 2 tahun 3 tahun sudah jadi imam. Tamyiz, paham? Umuran tamyiz dan ngerti tentang sholat. Walaupun demikian tetap yang lebih afdal siapa? Wong dewasa yang mengimami. Bahkan kakek kalau masalah sholat Jumat, kalau budak kecil nang ngimami, ingat-ingat hitungannya 40 lebih boleh dia ngimami budak kecil itu. Kalau budak kecil itu dalam hitungan 40 dalam hitungan 40 budak kecil itu termasuk, maka tidak boleh mengimami. Yang lebih besar yang sudah balik yang mengimami sholat. Dan itu kaget pembahasannya panjang lebar. Yang penting kita tahu dulu budak tamyiz umur sekian 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia fasih membaca Quran, berarti tentang bacaan sholat, berarti tentang hukum sholat, bagaimana rukun syarat sholat, maka boleh mengimami. Walaupun dalam mazhab kita bermakmum model macam itu makruh. Ingat tetap lebih afdal kita yang lebih dewasa mengimam. Kaget betino pula ngimami. Tidak sah bermakmum dengan betino. Nah ini perlu kita pahami betul-betul. Jadi syarat yang ketiga apa tadi? Berakal. Tidak berakal, tidak boleh. Tidak wajib sholat. Lalu yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Ini suci dari haid dan nifas. Berarti wong yang sedang haid dan nifas tidak wajib. Bagus. Tidak wajib sholat. Harus suci dari haid dan nifas baru terkena dia wajib sholat. Kalau kodoknya model macam mana kodoknya? Kodok apa tidak? Wong yang haid. Berapa hari wong haid itu rata-rata?
6-7 hari ya. Kaget di luar itu pas dia sudah suci, kodok tidak sholat? Tidak. Kalau puasa kok? Nah, ya. Itu. Ya. Di sini Anda jelaskan dikit lagi ya. Kita ulangi lagi. Ya, biar ingat. Wong yang Islam tadi syaratnya Islam baru kena wajib sholat. Orang kafir asli berarti tidak wajib sholat. Dan kalau dia masuk Islam maka tidak wajib qada. Murtad yang tadinya dia Islam keluar dari Islam lalu masuk Islam lagi maka dia wajib qada selama dia murtad. Pembahasan yang kedua, baligh. Berarti wong belum baligh, belum wajib sholat. Kalau dia tamyiz boleh baik sholat dan sah sholatnya walaupun belum wajib sholat. Paham? Yang ketiga adalah berakal. Kalau belum berakal maka tidak wajib sholat. Contohnya orang yang belum tamyiz, anak yang belum tamyiz, sebutannya anak kecil, maka tidak wajib sholat. Siapa lagi? Orang gila, orang yang hilang akal, gila, orang yang pingsan, itu tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Lalu mana kalau dia sudah sadar dan segala macam, wala qada alaihim, di sini disebutkan tidak usah qada. Contoh orang gila nih, orang gila bertahun-tahun dia gila kan, kadang ada yang naik kecil gilanya, sampai umur 35 tahun dia, tidak tahunya luar biasa dia sadar. Apa selama itu ecek-ecek gila? Ay mandai selama itu ecek-ecek gila san. Maka tidak wajib qada. Kadang pas puasa Ramadan tuh lah ecek-ecek gila itu banyak kan? Nah, setahu anak yang ecek-ecek gila tuh pas Ramadan tuh lah. Di luar Ramadan caknya dah kati yang ecek-ecek gila. Nah ini, maka orang yang pingsan kalau disengaja maka tetap kena wajib qada, dan itu kaget ada pembahasan lebih lanjut. Lalu yang keempat apa tadi? Suci dari haid dan nifas. Berarti wong dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib qada. Ingat, tidak wajib qada, tidak wajib sholat. Dan kaget kalau dia sudah suci tidak wajib qada. Tapi kan pernah Anda jelaskan, yang haid itu khususnya haid, masuk dan keluar. Maksudnya datang darah haid dan suci dari darah haid. Ini perlu diperhatikan. Waktu zuhur masuk sekitar 15 menit. Cukup tidak dia melakukan sholat seharusnya? Cukup 15 menit, 20 menit, bahkan setengah jam sudah lewat zuhur tuh. Setengah 1 baru datang, dia belum mengerjakan sholat zuhur tadi. Datang darah haid. Maka ini kaget sholat zuhur ini dikodok. Jadi bukan serta merta tidak ada yang dikodok. Ini pas masuk ini dia belum sholat, datang haid, maka wajib kecuali dia sudah sholat zuhur, sholat dia. Habis itu datang aman sudah sampai selesai suci darah. Ngerti? Pas masuk darah. Pas suci, perhatikan juga pas suci. Ini punya betina kalau kita kan punya betina. Punya istri. Ajarkan ini. Pas keluar haid lihat. Keluar darah haid dalam artian suci. Sucinya ini betina yang paham. Waktu asar dekat-dekat maghrib. Kurang 10 menit lah paling. Cukup enggak takbiratul ihram itu? 10 menit. Takbiratul ihram berapa menit? Bahkan sama wudu mau bersesuci masih bisa itu. Lah ini keluar dia udah galak dia. Tanggung. Maghrib. Nah, ini dia wajib apa? Wajib qada. Tanggung dia lah, leha-leha dia. Leha-leha sampai lah lewat waktu asar, masuk maghrib. Maka ini wajib apa? Dikodok beserta zuhur. Ingat kan? Karena sholat asar dan zuhur baca di jamak. Masih ingat? Nah. Atau dia suci dari darah haid waktu isya habis, dekat-dekat subuh.
Nah, dekat-dekat subuh jam 6 sekarang ya, jam 6. Ah, lewat jam berapa subuh? Jam 5 kurang ya. Jam 5 kurang 15 menit lah. Setengah 5 suci dia ini sudah. Setengah 5. Baca enggak seharusnya dia ngerjakan Isya? Baca. Apa? Tidak, belum masuk subuh. Suci dia, setengah 5 suci, maka dia wajib sholat asar dan sholat asar lagi. Sholat Isya dan sholat maghrib. Mengkodok sholat Isya dan mengkodok sholat maghrib. Kalau dia lalaikan sampai masuk subuh, maka dia wajib kodok. Paham enggak kira-kira? Karena dia sucinya sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau lagi nih. Kalau dia suci dari darah haid dekat asar. Sebelum waktu asar. Sebelum asar 5 menit. 10 menit lah. Sebelum asar 10 menit. Suci dia tuh sudah. Tapi belum nak bersesuci. Belum nak sholat. Leha-leha. Sampai masuk asar. Kodok tak kira-kira zuhurnya? Kodok. Kenapa? Karena dia menemui waktu sholat zuhur yang seharusnya dia pacak kerjakan. Ngapa dia ada dikerjakan? Oh, nak kira-kira ini? Jadi datangnya haid di Jingo, sudah ngerjakan sholat belum? Ya, sucinya dari haid ini di Jingo juga. Kapan dia suci? Itu perlu diperhatikan. Jadi tidak serta-merta haid, wah sudah aman. Nyantai gitu. Dekat-dekat maghrib, nyantainya sampai subuh, nyantainya. Ini berarti dia udah galak ngerjakan sholat. Ini perlu diperhatikan. Jadi syarat wajibnya sholat suci dari haid dan suci dari nifas. Selesai. Lalu yang keberapa? Yang kelima. Tadi kan Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. Yang kelima bulughud dakwah. Sampainya dakwah kepada mereka. Karena banyak uang yang hidup di pelosok-pelosok, di pegunungan-pegunungan yang tidak tersampaikan dakwah ke sana. Dak kate alim ulama di sana, dak kate ustaz yang ngajar ke. Kan banyak nih. Banyak, apalagi di Papua sana. Kalau di Indonesia nih mungkin di daerah kita nih mungkin sudah dimasuki kalau ustaz kalau misalnya. Ada ustaz kampung lah, ada ustaz musola lah, paling tidaklah mengerti sedikit-sedikit. Kalau daerah kita nih, ada yang enggak ngerti sholat sama sekali. Daerah kita ini. Dia Islam. Dia berakal. Dia sudah balik. Dak kate dia ini syarat ini ada dalam di dia. Cuma dia enggak ngerti sholat. Katanya tidak sampai dakwah ke aku. Salah tidak kira-kira? Salah, daerah sini banyak enggak Ustaz. Tidak dimaafkan lagi, tidak dimaafkan. Dasaran dia yang enggak galak berarti. Dasaran dia enggak galak nyari ilmu. Kecuali di pelosok-pelosok sana, di pegunungan, di tempat yang susah dijangkau dakati yang ngajarkan di sana. Nah ini menjadi uzur mereka. Menjadi uzur mereka. Bahkan kalau dia tahu tidak wajib kodok selama itu. Contoh misalkan di pegunungan. Pegunungan ada beberapa orang yang di situ tidak sama. Dia tuh Islam, cuma tidak ngerti tentang sholat karena dakati yang ngajarkan sama sekali di sana. Tidak sampai ulama ke sana, wong alim dakati ke sana ustaz. Masih tanya tidak ngerti sholat dan segala macam, baru kita ajari. Wong sana lah tua-tua kan. Maka kita ajari, dia ngerti sholat, maka yang selama beberapa tahun itu tidak wajib kok. Karena apa? Tadi tidak kate dakwah sampai ke sana dan mereka juga sulit untuk menuntut ilmu nyari karena uzur tadi. Paham sampai sini? Tidak wajib kok kodok, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan tetap wajib kodok. Nah, itulah pendapat perselisihan pendapat para ulama. Intinya kalau sampai dakwah banyak di sana, maka wajiblah sholat bagi mereka. Paham? Kodok kalau belum sholat, meninggalkan sholat selama itu. Dakwah sudah sampai ke sana, maka wajib kok kodok. Ngerti? Sampainya dakwah itu menjadi syarat wajibnya sholat. Ya.
Itu yang kelima. Nah, nanti kita pasan dulu ya. Kita ulangi lagi ke 5 dan ke 6 terakhir. Ya, sampai 6. Oh iya. Oh banyak. Ya, dia tidak baca nyari ilmu, dakwah tidak sampai ke sana. Maka itu uzur. Ada ustadz datang ke sana cuma ngislam ke be? Tidak ngajar ke? La ilaha illallah. Nah, yang kelima tadi sampainya dakwah kepada mereka. Kalau tidak sampai sama sekali maka tidak terkena wajib sholat. Dan begitu sampai selama mereka meninggalkan sholat
selama mereka meninggalkan sholat. Dalam tanda kutip mereka belum sampai dakwah tentang sholat, belum terpelajar, mereka tidak tahu sama sekali karena dakwah belum sampai kepada mereka, maka selama itu tidak wajib dikodok. Tapi ada yang mewajibkan, mengatakan tetap wajib kodok begitu mereka tahu. Dan ini rahmat perselisihan para ulama. Yang keenam ialah salamatul hawas, yang terakhir adalah selamat semua panca inderanya. Selamat panca indera. Panca indera itu ada berapa? Ada 5 ya, panca indera ya. Mata, melihat, mendengar, cium, merasa, meraba, 5 ya. Nah, 5. Selamat panca indera di sini dalam tanda kutip apa? Fala tajibu alaman khuliqa asomma walau natikon. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang terlahir dalam keadaan a'ma asomma, buto tuli. Buto tuli. Kalau duo ini mereka waliyadzubillah mendapatkan penyakit dari lahir, tak pacak nyingok, tak pacak mendengar, maka itu sama dalam kategori tidak bisa sampai dakwah kepada mereka. Mak mana wong tidak pacak nyingok, tak pacak dengar, mak mana dia nak mengerti. Walaupun nak diajarkan juga, tak pacak dengar, nyingok tidak pacak. Sama sekali tidak bisa sampai dakwah kepada mereka yang tercipta tidak pacak nyingok, tidak pacak mendengar. Ini pernah kita bahas di bab sebelumnya, pernah singgung tentang wong yang tidak pacak nyingok, tidak pacak cuma kalau salah satu tidak pacak nyingok tapi pacak maka wajib karena apa? Pacak sampai dakwah kepada mereka melalui pendengaran. Paham tak kira-kira? Nah, atau pacak nyingok tidak pacak dengar. Sampai tak kira-kira dakwah kepada mereka? Ngerti tak? Kalau diajarkan pacak nyingok, maka bisa. Kalau tidak pacak nyingok, tidak pacak dengar, walaupun pacak ngomong, maka sulit akan sampai dakwah pelajaran kepada mereka. Paham sampai sini? Nah, maka tidak wajib. Sholat tidak wajib atas siapa? Mereka yang tidak pacak nyingok plus tidak pacak dengar. Dua-duanya. Dua-duanya, bukan salah satu. Kalau salah satu tetap kena apa? Kena wajib karena pacak sampai dakwah kepada mereka. Walaupun mereka pacak ngomong. Ini tidak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan paling inti adalah masalah nyingok dan masalah dengar. Karena kita memahami sesuatu itu khususnya dari penglihatan dan dari pendengaran. Bisu misalkan, bisu, pacak nyingok, pacak dengar, ya wajib cuma bisu dan tidak pacak nyingok, tetap wajib karena pacak nah inilah luar biasa. Ini dibahas detail oleh para ulama fikih tentang syarat yang keenam. Syarat wajib sholat adalah selamat panca inderanya. Panca inderanya selamat. Apalagi selamat galau-galau, alhamdulillah kita diselamatkan panca inderanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salah satu tadi tetap kena wajib. Kalau dua-duanya maka para ulama itu mengatakan ya tidak kena wajib sholat. Kecuali, masih ada kecuali. Kalau dia bukan dari kecil. Nah, pas sudah dewasa ini, dia udah ngerti tentang sholat, apalagi sudah ngerti tentang sholat, sudah ini, maka kata para ulama sebagian maka tetap kena wajib sholat. Namun repot memang, repot mana dia dengar azan, mana waktu, intinya ya ada mengatakan tetap kena wajib karena tidak kayak kecil, bukan dari lahir.
Lah umur 25 misalkan, lah umur 20 lah ngerti dalam berjalan itu sholat terus. Ngerti tentang sholat. Tinggal ngerjo ke baik. Ini kalau dari kecil dari lahir, maham ke dia baik tidak bisa gitu. Apa kira-kira? Nah, tapi kalau seandainya ditemukan alat, bakal ketemu misalkan alat membuat mereka paham tentang walaupun butuh, walaupun tuli, maka kena lagi wajib. Nanti tidak kira-kira? Nah, inilah cerita tentang selamat panca indera. Jadi ada berapa? Ada 6. Islam, balel, berakal, suci dari had dan nifas, apa tadi? Sampainya dakwah, dan yang keenam selamat panca indera, dan yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terang pemahaman kita tentang ini. Insya Allah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga kesehatan kita, dijaga perihal perilaku kita, insya Allah dijaga galau-galau sehingga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan, lebih kurang ya kami mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tausir li kulli haubah wastur lanal wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله الله بكل سوله صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin.